Life can be heavy, a burden which at times seems unbearable. It's easy to find ourselves overwhelmed, weighed down, or even crushed. Often these struggles come and go, a nuisance, an annoyance, yet sometimes they grab a hold, gripping every aspect of our lives, pulling us down, consuming our hope. It's hard to breathe under the weight of our anxieties. It's difficult to move forward when we're anchored to our worries. But God loves us too much to let us stay this way. He wants to replace our anxiety with hope, our fear with courage, our worries with peace, and our burdens with freedom. In moments when life begins to weigh you down, remember this one simple truth. We serve a faithful God, a God who's offered to carry our burdens and asks us to cast all our cares on Him. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas,
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 8 Juni 2025. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah belajar tentang emosi-emosi yang menghancurkan pertumbuhan rohani. Dan hari ini atau minggu ini kita sampai kepada topik yang kedua atau emosi yang kedua, yaitulah tentang ketakutan dan kekhawatiran. Ingat, minggu lalu kita belajar emosi yang pertama atau topik yang pertama yaitu tentang amarah atau kemarahan. Dan hari ini sehubungan dengan topik tentang ketakutan dan kekhawatiran, kita akan belajar juga dari seorang tokoh terkenal, tokoh besar dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, itulah Nabi Elia. Dasar firman Tuhan sebagai landasan renungan atau khotbah saya hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan membaca di Alkitab Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, Nabi Elia maksudnya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?"
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh dan belajar sama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, kiranya melalui topik yang kedua tentang ketakutan dan kekhawatiran, ketika kami belajar dari kisah Nabi Elia ini, bagian ini atau firman Tuhan, kisah ini yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, yang akan hamba share pagi hari ini. Doa hamba kiranya juga menjadi berkat, menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, mereka mendapatkan kekuatan baru dari Engkau. Mereka mendapatkan pengharapan dari Engkau. Khususnya ketika mereka juga sedang dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan akan hal-hal tertentu dalam hidup mereka. Berfirman dan bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu. Mengawali khotbah saya hari ini, saya membaca atau ingin membacakan sebuah artikel. Dalam sebuah artikel di majalah Time yang berjudul, Mengapa Kita Khawatir Tentang Hal-hal yang Tidak Seharusnya Kita Khawatirkan, Jeffrey Klager menulis, sebagai manusia, kita bangga menjadi satu-satunya spesies yang memahami konsep resiko. Namun, kita memiliki kebiasaan yang membingungkan, yaitu apa? Mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan kecil sambil mengabaikan probabilitas, membangun semacam barikade terhadap bahaya yang dirasakan sambil membiarkan diri kita terpapar pada bahaya yang nyata. Misalnya dia beri contoh, di sekitar tahun 2006 kita merasa gelisah karena flu burung yang ternyata sampai bulan Desember atau akhir 2006 belum menewaskan seorang pun di sini, di United States, di Amerika Serikat. Tetapi harus dibujuk untuk mendapatkan vaksinasi flu biasa yang ternyata menyebabkan kematian kurang lebih 36.000 orang Amerika setiap tahunnya waktu itu. Para pilot dengan pengalaman terbang yang semakin banyak biasanya memilih naik mobil saat bepergian jarak jauh, tanpa menghiraukan fakta bahwa paling banyak sekitar 100 orang yang meninggal dalam kecelakaan pesawat komersial di Amerika dalam setahun, dibandingkan dengan 44.000 orang yang meninggal dalam kecelakaan kendaraan bermotor di negara ini. Kita sangat ketakutan atas patogen sapi gila yang mungkin ada di setiap hamburger atau burger yang kita makan, tapi kita tidak pernah khawatir atau terlalu khawatir tentang kolesterol yang menyebabkan penyakit jantung yang membunuh 700.000 orang setiap tahunnya. Pembeli masih memandang penuh curiga pada sekantong bayam karena takut adanya bakteri E. coli saat mengisi keranjang belanja mereka, daripada dengan kentang goreng atau fries yang berlemak dan nachos yang sodiumnya begitu tinggi dari fast food restoran di mana mereka beli. Bapak Ibu, apalagi Kluger tulis, kita memasang filter pada keran, memasang ionizer udara di rumah kita, dan membasahi diri kita atau mencuci diri kita, melap diri kita dengan sabun-sabun antibakterial. Pada saat yang sama, 20% dari semua orang dewasa masih merokok. Hampir 20% pengemudi dan lebih dari 30% penumpang kursi belakang tidak menggunakan sabuk pengaman. Itu tidak pernah kita khawatirkan, tidak pernah kita takut akan hal itu. Bapak Ibu, singkatnya adalah, karena ketakutan kita akan bahaya, maka kita akan berpikir bahwa kita cukup pandai untuk membedakan resiko yang paling mungkin mencelakai kita daripada resiko yang secara statistik tidak mungkin terjadi. Tapi rupanya Bapak Ibu, kita selalu salah. Tapi itulah yang dilakukan oleh ketakutan dan kecemasan. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Sekarang mari kita kembali kepada kisah Nabi Elia tadi Bapak Ibu dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tadi. Yang selalu saya pertanyakan adalah bagaimana mungkin seorang
dengan iman yang tidak tertandingi seperti Nabi Elia yang dapat melakukan mujizat, bisa mendengarkan suara Tuhan, kehilangan harapan dan ingin menyerah dalam satu kondisi. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, atau skenario tadi, kisah tadi itu terjadi dalam kisah seorang nabi besar dalam perjanjian lama, itulah Nabi Elia. Meskipun Elia begitu berani dan kuat dalam iman dan pelayanannya, Bapak Ibu, ternyata ia mengalami saat-saat di mana ia juga merasakan keraguan akan kuasa dan kasih Tuhan. Yang akhirnya membawa Elia ke satu titik di mana dia bilang dalam 1 Raja-Raja 19 tadi ayat 4, aku ingin mati rasanya. Saya yakin kondisi ini sangat familiar juga dengan kita Bapak Ibu. Kembali lagi minggu lalu, seperti Daud yang juga adalah manusia biasa. Yang sama dengan kita, saya sampaikan minggu lalu. Seorang tokoh besar, seorang yang punya iman luar biasa, berjuang dengan rasa marah. Maka di sini Bapak Ibu terlihat Elia pun sama dengan kita. Dia bukan manusia super, dia juga manusia biasa. Dia juga bergumul dan berjuang dengan emosi-emosi tertentu. Dan pada kisah ini, Elia pun berjuang bergumul dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Waktu pertama kali saya tahu bahwa saya mengidap anxiety disorder Bapak Ibu, kira-kira 20-21 tahun lalu. Saya juga rasanya tidak bisa terima. Bagi saya waktu itu hanya orang-orang yang tidak beriman yang bisa takut, bisa khawatir. Tidak buat saya sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kenapa saya bisa takut? Berarti saya orang yang tidak punya iman sama sekali. Tapi Bapak Ibu, ketika saya membaca kisah Nabi Elia ini, saya benar-benar secara pribadi dikuatkan. Saya terhibur. Hamba Tuhan sebesar Elia pun masih saja bisa khawatir dan takut, apalagi saya. Apalagi kita semua. Doa saya cerita ini bisa menjadi berkat menguatkan kita semua lagi. Bapak Ibu, sekali lagi demikian juga dengan kita. Kita pun masih terus bergumul dengan keraguan, dengan stres, dengan ketakutan, kecemasan, khawatir, depresi mungkin. Ketika kita berjalan bersama Tuhan sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan, kita pun masih bisa mengalami emosi-emosi tadi. Lihat Elia. Dia pun berjuang melawan masalah kesehatan mental walaupun dia tahu sepenuhnya tentang keberadaan dan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dia pun terkagum-kagum akan kebesarannya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membuat tanda-tanda ajaib pada masa itu. Tapi Elia pun masih terus berjuang dengan rasa takut. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Terkadang kita sebagai orang-orang beriman sepertinya melakukan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal, atau boleh dikatakan tidak dapat dipahami atau dimengerti oleh sebagian orang. Mereka lupa kalau kita ini juga manusia berdosa. Hamba Tuhan juga adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai manusia berdosa, kita seringkali lebih condong pada emosi dan perasaan kita, terutama pada rasa takut daripada kuasa Tuhan. Elia mendengarkan perkataan Isabel yang menimbulkan kepanikan yang mengancam hidupnya, alih-alih mempercayai Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu lihat pasal 19 ayat 2, maka Isabel mengirim seorang utusan kepada Elia dengan pesan, biarlah para Allah menghukum aku bahkan lebih dari itu jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Dalam ayat berikutnya kita melihat sang nabi Elia begitu ketakutan dan berlari menyelamatkan diri ke padang gurun. Percaya kepada perkataan Isabel daripada percaya akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, dari kisah Nabi Elia ini saya menemukan ada beberapa hal menarik, tapi sekaligus dapat menjadi pelajaran berharga untuk kita. Paling tidak untuk saya akan saya share kepada Bapak Ibu hari ini. Pelajaran yang saya yakin dapat menjadi kekuatan untuk kita semua. Tanpa terkecuali saya sebagai hamba Tuhan, khususnya ketika kita sedang dilanda kekhawatiran dan ketakutan dalam bentuk apapun, terhadap apapun. Yang pertama Bapak Ibu, saya melihat atau belajar bagaimana reaksi Tuhan terhadap kekhawatiran dan ketakutan Elia pada waktu itu. Tapi saya yakin reaksi Tuhan akan tetap sama kepada kita sampai hari ini. Khususnya ketika Bapak Ibu dan saya ketika kita dalam kekhawatiran dan ketakutan. Reaksi Tuhan terhadap keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran kita Bapak Ibu mengejutkan saya waktu membaca kisah ini. Waktu Nabi Elia diserang ketakutan yang luar biasa karena perkataan Isabel yang ingin membunuhnya dan lari ke Batsheba, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga Elia dan memberinya makanan dan minuman. Kemudian Tuhan mengizinkan dia tidur. Malaikat itu datang untuk kedua kalinya dan memberikan makanan lagi kepada Elia. Dan Bapak Ibu, yang menarik dan mengejutkan adalah karena makanan yang diberikan Tuhan itu, Elia dapat melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam ke depan, ke Gunung Horeb, gunung Tuhan.
Betapa sabarnya Tuhan terhadap Elia. Dan Bapak Ibu ingat, kesabaran Tuhan masih sama sampai hari ini. Tuhan masih sabar juga terhadap kita, terhadap Bapak Ibu dan saya. Contoh praktis Bapak Ibu. Sebagai orang tua, banyak kali kita sudah menyuruh atau memerintahkan anak-anak kita untuk tidur contohnya. Ya. Tapi anak-anak kita juga tahu bahwa walaupun kita orang tua mereka sudah memerintahkan mereka untuk masuk ke kamar, untuk tidur dan istirahat. Tapi Bapak Ibu, bagi mereka tetap bisa datang kepada kita sebagai orang tuanya anytime. Khususnya ketika mereka ingin cerita tentang luka atau tentang sakit hati, tentang emosi mereka yang mereka alami selama satu hari di sekolah. Ketika mereka menghadapi persoalan, mereka akan tetap datang kepada kita sebagai orang tua untuk mencurahkan isi hati mereka. Apa yang mereka rasa. Dan mereka ingin menemukan penghiburan, kehangatan dalam pelukan kita. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Tapi saya akui Bapak Ibu, terkadang saya tidak menunjukkan kesabaran, pengampunan, dan pengertian yang sama terhadap anak-anak saya yang masih kecil kalau mereka ingin datang kepada saya kalau saya sudah memberikan perintah mereka untuk tidur. Saya tidak ada kesabaran, pengampunan, Bapak Ibu, pengertian yang sama atas pelanggaran-pelanggaran kecil yang mereka lakukan. Sebagaimana Tuhan mengerti atau bereaksi terhadap Elia pada waktu itu. Saya pun banyak kali gagal. Tidak bisa Bapak Ibu seperti itu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi mengingat momen-momen seperti itu, saya semakin mengerti tentang Tuhan kita. Tentang siapa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan lakukan untuk Elia. Dan apa yang terus-menerus akan Tuhan lakukan untuk kita. Kita selalu gagal dan gagal Bapak Ibu, tapi Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Dia sudah membuktikan pemeliharaannya kepada kita ribuan kali. Tapi kita mungkin masih saja khawatir dan takut. Tetapi Dia masih terus datang, terus menghibur kita dengan penuh kesabaran. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian. Ada pasangan suami istri, teman baik saya dan Ibu Sarah. Kami berempat sering ngumpul dan sharing tentang pergumulan keluarga masing-masing dan berdoa bersama. Satu waktu tidak tahu kenapa, mereka lama sekali tidak kontak kami. Tapi tiba-tiba satu malam saya dapat mimpi tentang mereka berdua. Saya cerita ke Ibu Sarah dan Ibu Sarah waktu langsung katakan, cepat kontak mereka. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan. Mungkin mereka sedang membutuhkan doa-doa kita. Dan Bapak Ibu, rupanya benar. Waktu saya kontak dan cerita mimpi saya, mereka bilang, Ricky, Sarah, sebenarnya kita tuh sudah lama ingin kontak kalian. Cuma kali ini kok kita rasanya sungkan. Soalnya tiap kali ada persoalan, kita datang kepada kalian. Kita lapor ke kalian, kita minta doa kalian. Kok rasanya terlalu banyak mengganggu kalian. Kami tahu kalian juga sibuk sekali. Tapi rupanya Bapak Ibu, apa yang saya mimpikan tepat seperti apa yang sedang mereka alami. Mereka berdua memang lagi membutuhkan kekuatan. Mereka benar-benar lagi takut dan khawatir akan masa depan keluarga mereka. Mereka benar-benar lagi down, putus asa dan bingung. Bapak Ibu, mereka malu untuk mengontak kami. Tapi lihat, luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak kurang cara untuk mendatangi mereka. Dengan cara yang tidak mereka pikirkan. Mereka benar-benar terkagum-kagum dengan cara Tuhan mendatangi mereka di tengah kekhawatiran dan ketakutan mereka. Bapak Ibu ingat, Tuhan banyak kali datang kepada kita dengan cara yang kita tidak sangka, kita duga. Tuhan banyak kali datang kepada kita justru di tengah keterbatasan kita. Kita ragu, kita takut. Tapi Tuhan tahu pergumulan kita. Dia punya begitu banyak macam cara. Maka itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, mari sama-sama kita lihat. Saya belajar hal yang kedua. Bagaimana reaksi kita atau reaksi diri sendiri terhadap kekhawatiran dan ketakutan kita. Tadi reaksi Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua pagi ini. Bagaimana reaksi diri kita sendiri ketika kekhawatiran dan ketakutan itu datang menyerang kita? Kira-kira mampukah kita bereaksi yang sama seperti ketika Tuhan mendatangi Elia, Bapak Ibu? Dalam arti, apakah kita juga sabar dan memberi kasih karunia kepada diri kita sendiri? Pak Riki, apa maksudnya? Atau bagaimana caranya? Bapak Ibu perhatikan apa yang diri kita sendiri butuhkan. Apa yang kita butuhkan ketika kita punya banyak pergumulan, ketika kita diserang dengan ketakutan, kekhawatiran. Misalnya, pernah nggak Bapak Ibu pakai cara ini? Bereaksi seperti ini, ambil waktu tenang, berdiam diri. Istirahat dari segala kesibukan kita dan mengambil waktu lebih banyak dengan Tuhan. Lebih banyak mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Coba kurangi speed, kecepatan kita dan berbagai beban berat yang sedang kita hadapi. Coba kurangi speed, kecepatan lari kita dalam menyelesaikan tiap-tiap tugas kita. Tugas-tugas rutin kita tiap-tiap hari. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi seperti yang saya dan Ibu Sarah sharing di acara retreat kita yang lalu, bulan yang lalu. Ini juga menjadi pergumulan saya dan Ibu Sarah sebagai hamba Tuhan. Rasanya sulit sekali untuk mengurangi kecepatan atau laju kerja kami, apalagi mengurangi pekerjaan dan tanggung jawab dalam pelayanan yang begitu banyak.
Nah, Sisi Indonesia, prayer team, global outreach, dan lain sebagainya. Belum lagi misi-misi kami di Indonesia. Kalau bisa justru sebaliknya, semuanya ingin dikerjakan sendiri. Selalu merasa mampu mengerjakan semuanya. Tapi Bapak Ibu, tanpa kami berdua sadari, sebenarnya kami berdua sedang menambah beban semakin berat untuk kita pikul, untuk kami pikul. Tanpa kita sadari tubuh kita secara fisik maupun mental kita overload. Tetapi banyak kali ketika kami berusaha melawannya dengan cara mengambil waktu, diam sejenak, mengambil waktu libur sebentar, paling tidak sehari, tidak menjawab email, tidak mengangkat telepon, menghentikan sejenak job list atau jadwal kerja yang never ending tadi. Sangat terasa kalau boleh saya katakan level kortisol kami menurun. Ketegangan, kekhawatiran, dan level stres itu mungkin tidak hilang, tapi paling tidak berkurang levelnya. Dan membuat kami lebih tenang. Bapak Ibu, dalam bukunya Out of the Cave, seorang hamba Tuhan bernama Chris Hodges mengemukakan gagasan yang sama saat ia menggambarkan tentang mengapa sampai bisa terjadi penurunan drastis dari Elia, seorang nabi Tuhan yang perkasa, menjadi Elia, penghuni gua di padang gurun yang ingin mati, ingin bunuh diri pada waktu itu. Chris melanjutkan ceritanya. Elia baru saja menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya, 95 miles, kira-kira 150 km dari Yisrael ke Beerseba. Dia berjalan beberapa bulan lamanya melarikan diri dari ancaman yang dilontarkan oleh Isabel, seorang wanita jahat yang baru saja kehilangan muka dalam pertikaian pembakaran nabi-nabi Baal, Bapak Ibu, bertanding dengan Nabi Elia. Namun, Bapak Ibu, yang saya lihat di sini adalah Tuhan tidak datang untuk memarahi Elia. Tuhan tidak datang untuk membuat Elia lebih down. Tidak datang untuk menghukum Elia, tidak datang untuk memarahi Elia dengan kata-kata, "Dasar kamu pengecut, Elia. Apa yang kamu lakukan di bawah semak-semak di padang gurun ini? Ayo bangun, bangkit kembali. Kamu nabi besar, kenapa kamu menjadi seperti sekarang ini, seperti seorang anak kecil?" Tidak, Bapak Ibu. Tuhan justru datang menyediakan kebutuhan Elia yang paling mendesak dan mendasar. Tuhan tidak mengutuknya, sama sekali tidak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Sekali lagi, apa reaksi kita ketika kita dilanda ketakutan dan kekhawatiran? Bapak Ibu, saya yakin sangat berat bagi kita untuk memberikan belas kasihan kepada diri kita sendiri. Yang terjadi selalu sebaliknya, kita makin memperberat beban kita. Kalau kita masih mau terus berjalan dengan speed yang sama, kita justru menambah beban dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu, dengan cara apalagi? Menyalahkan diri sendiri mungkin. Mencap diri kita pecundang. Memberi tuduhan, kamu tidak ada harapan lagi, hopeless, buat apa lagi kamu melayani, buat apa kamu hidup. Dan akhirnya menyerah dan berkata seperti Elia, "Tuhan, ambil saja nyawaku, aku menyerah, lebih baik aku mati saja." Bapak Ibu, lihat apa yang terjadi dengan Elia. Perhatikan ungkapan menyerah dan keputusasaan Elia kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya belajar satu hal, daripada mencaci diri sendiri, bagaimana kalau kita justru memperlakukan diri kita sama seperti reaksi Tuhan terhadap Elia terhadap kita. Tuhan membiarkan Elia tidur, bukan? Tuhan berikan hal-hal yang baik. Tuhan berikan makanan dan minuman. Tuhan berikan kata-kata semangat. Demikian pula kita. Bagaimana kalau kita belajar hari ini, mulai sekarang? Berikanlah hal-hal yang baik untuk diri kita. Apa itu? Tenang, istirahat, kurangi kecepatan, ambil waktu berdoa, ambil waktu rekreasi dan sharing dengan teman-teman terdekat yang selalu mendoakan kita. Datang bertemu dengan hamba Tuhan, ambil waktu berdoa untuk mendengar suara Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita pelajari atau apa yang saya pelajari dari kisah Nabi Elia ini? Pertanyaan Tuhan untuk Elia, tapi juga pertanyaan untuk kita di tengah ketakutan kita. Menarik. Saya belajar tentang pertanyaan Tuhan di sini. Ketika Elia sampai di Horeb, ia bersembunyi di sebuah gua untuk bermalam setelah kelelahan karena berjalan kaki, saya katakan tadi, selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan membiarkannya tidur lagi. Setelah itu Tuhan bertanya kepada Elia satu kali. "Apa yang kau lakukan di sini, Elia?" Dan setelah itu Tuhan datang melalui angin sepoi-sepoi, ayat 12-13. Dan bertanya kepada Elia untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Elia menjawab dua kali dengan cara yang sama. "Tuhan, aku sangat bersemangat bagi Engkau, Allah semesta alam. Orang Israel telah menolak perjanjianmu, merobohkan mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan sekarang mereka mencoba membunuhku juga." Apakah memang Tuhan tidak tahu apa yang dialami Elia? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita alami ketika kita dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran? Bapak Ibu, saya yakin Tuhan tahu jawabannya karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia mengenal kita semua.
Dia tahu, sama seperti dia tahu di mana Adam dan Hawa berada ketika Adam dan Hawa bersembunyi di Taman Eden, ketika mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan bertanya? Mengapa Tuhan bertanya kepada Elia? Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu dan Bapak Ibu, tapi saya sebagai orang yang sering takut dan khawatir secara berlebihan, sebagai pengidap anxiety disorder, banyak kali mengalami hal yang sama seperti yang dialami Elia, Bapak Ibu. Setiap kali saya diserang ketakutan dan kekhawatiran yang hebat, selalu saja ada suara Tuhan datang kepada saya, yang bertanya kepada saya dengan suaranya yang lembut, "Ricky, apa lagi yang kamu takuti? Mengapa kamu takut lagi? Ada apa dengan kamu? Tidakkah kamu mengingat janji-janji yang telah aku berikan kepadamu?" Dan berbagai pertanyaan lainnya. Bapak Ibu, di sini saya belajar satu hal. Tuhan sengaja mengajukan pertanyaan kepada saya agar saya dapat menguasai dan mengolah perasaan saya. Supaya saya bisa memikirkan tindakan saya, dan akhirnya setelah mengolah, berpikir, saya membawa atau saya akhirnya menjadi semakin dekat kepadanya. Pertanyaan Tuhan tadi punya tujuan untuk membawa saya makin dekat, makin intim dengan. Ketika Tuhan mengajukan pertanyaan ini, dia menunjukkan bahwa saya sebenarnya telah menyimpang dari tujuannya. Saya telah meragukan kuasanya dan saya harus kembali. Saya harus kembali mengingat tentang kuasa Tuhan, kembali mengingat janji-janjinya. Bapak Ibu, sekali lagi saya senang dengan penjelasan Chris Hodges dalam bukunya Out of the Cave tadi, yang dimuat dalam salah satu artikel rohani. Dalam tulisannya tersebut, Chris Hodges sedang menjelaskan bahwa dalam kisah ini, Nabi Elia sebenarnya sedang mengungkapkan paling tidak 6 emosinya yang berbeda yang sedang dialaminya kepada Tuhan. Dan jika kita mempelajari menurut Hodges, jika kita mempelajari ke-6 emosi tersebut, 6 emosi itulah yang sebenarnya merupakan bumbu dasar yang kalau diolah akan menghasilkan yang namanya depresi. Ini merupakan resep dasar dari depresi. Apa saja 6 emosi dasar itu Bapak Ibu kira-kira? Menurut Hodges, ketakutan, keputusasaan, harga diri yang rendah, termasuk kemarahan, kesepian, dan kecemasan. Dan rupanya inilah semua 6 emosi yang bersatu dalam hidup atau dalam diri Elia pada waktu itu ketika dia sedang ketakutan. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, Tuhan ingin Elia mengungkapkan seluruh emosinya. Tuhan memberikan waktu kepada Elia untuk mengungkapkan seluruh emosinya. Karena ke-6 emosi tadi bisa sangat membebani Elia. Dan ketika semuanya bertemu dalam satu kondisi Bapak Ibu, emosi-emosi tersebut dapat menciptakan racun yang lebih kuat, depresi, dan ingin mati rasanya alias bunuh diri. Dan itulah waktu di mana setan memakai emosi ketakutan dan kekhawatiran untuk menghancurkan pertumbuhan rohani kita. Kita bukannya makin dekat kepada Tuhan, tapi justru kita makin menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, sebelum Elia mengungkapkan emosi yang membuatnya tertekan dengan mencurahkannya kepada Tuhan, dia tidak akan mampu bergerak maju. Dia mungkin tidak akan mengalami pelepasan dari Tuhan. Sedemikian juga dengan kita hari ini. Jika Bapak Ibu, jika kita semua sedang mengalami ke-6 emosi tadi. Jika kita sedang khawatir, kita sedang takut, apapun kekhawatiran, apapun ketakutan Bapak Ibu hari ini, segeralah membawanya kepada Tuhan sebelum terlambat dan sekali lagi sebelum dipakai setan untuk menghancurkan iman dan membunuh kita. Bawa ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu ke kaki Tuhan. Ingat kembali semua janji-janjinya. Ingat kembali semua mujizat-mujizat yang telah dia buat, dia kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Tuntutan hidup yang berat zaman sekarang, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi silih berganti. Pekerjaan, finansial, anak-anak, suami, istri, pelayanan, terkadang memberi kita semakin sedikit waktu untuk bisa berhenti dan melakukan evaluasi yang jujur tentang keadaan emosi kita. Sehingga Bapak Ibu ingat, melalui kisah Elia ini, Tuhan tetap sabar. Tuhan tidak pernah menghukum kita, menghujat kita. Dia tetap sabar mendatangi kita. Dan Tuhan tidak kekurangan cara untuk mendatangi kita, menguatkan kita ketika kita sedang takut dan khawatir. Tapi yang kedua adalah langkah yang harus kita ambil. Kita pun harus memberikan hal-hal yang baik terhadap diri kita. Kita harus sayang terhadap diri kita. Ambil waktu tenang, berdiam diri. Kurangi kecepatan. Belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan ke bawah kaki Tuhan. Jangan takut. Dia akan mendatangi Bapak Ibu.
Dia akan memberikan Bapak Ibu kekuatan untuk terus maju, bahkan maju lebih panjang, lebih melayani, lebih hebat, lebih kuat lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih hari ini belajar lagi dari Nabi Elia. Hamba Tuhan yang besar, yang dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Tapi Elia pun masih takut, dan pada waktu-waktu tertentu Elia pun dikalahkan, diserang oleh rasa takut dan khawatir. Tapi Tuhan, terima kasih melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa Engkau tetap sama, Engkau tidak berubah dari zaman Elia sampai hari ini. Ketika kami takut, kami bersyukur karena Engkau tetap sabar mendatangi kami, menguatkan kami. Tapi Tuhan, tolong kami juga supaya ketika kami takut, khawatir, kami belajar untuk berdiam sejenak, mengambil waktu dengan Engkau, mendengar suara-Mu, membawa semua kekhawatiran, ketakutan kami di kaki-Mu, dan belajar untuk bergantung total kepada Engkau, untuk mengingat tiap janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi, dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya melalui kisah Nabi Elia, melalui 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-14 tadi. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.